menaikkan sanjungan-Mu kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua karyanya dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami ada sampai hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih. Terus dan terus kami mau mengenal Engkau. Terus dan terus Engkau menuntun tangan kami untuk semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari hidup kami semakin berkenan dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih. Terima kasih, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lakukan doa kami. Haleluya, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan, amin. Haleluya. Silakan kembali duduk, Bapak yang kasih Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk worship leader, untuk singer, untuk pemusik, untuk soundman, untuk multimedia. Bapak, Ibu, Saudara semua gimana? Sudah sarapan? Belum ya, utamakan sarapan. Haleluya. Ya, biar musik menemani saya nggak apa-apa di depan, jadi saya nggak sendirian. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 26. Ya, saya yang ibadah pertama akan berkhotbah tentang karunia Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Dan yang ibadah kedua saya akan sampaikan tentang bahasa roh. Ya, puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Tulis ayat ini karena ayat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu ayat ini sangat powerful. Kenapa? Karena ayat ini betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, ya, yaitu penghibur, ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, ya, mengajarkan segala sesuatu, ya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Jadi Roh Kudus dalam hidup kita itu seperti apa, saudara? Seperti apa itu? Memiliki tugas, ya. Memiliki pekerjaan. Bagaimana Roh Kudus akan mengajar kita. Jadi kalau kita nggak disertai Roh Kudus, kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Tetapi waktu kita disertai Roh Kudus, kita akan jadi pandai. Kita akan jadi bijaksana. Kita akan tahu banyak hal. Ya. Dan waktu kita tahu gitu ya, mengutamakan Roh Kudus gitu, mengejar Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan mengingatkan, ya, perkataan-perkataan Yesus dalam hidup kita. Waktu perkataan-perkataan Yesus, ya, selalu kita ingat apa yang terjadi. Kita akan memiliki iman yang kuat. Kita akan memiliki iman yang besar. Haleluya, ya. Jadi sangat penting sekali, ya. Dan saya suka akan ayat ini, ya. Dan kapan Roh Kudus dicurahkan? Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke 1 sampai 4, ya, itu pencurahan Roh Kudus. Wah, ya, kita baca coba, nggak apa-apa ya. Ketika hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di suatu tempat. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka
Duduk. Terus, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wow. Jadi waktu Roh Kudus sudah naik ke surga, 50 hari setelah kebangkitannya, maka Roh Kudus ini dicurahkan di loteng atas. Ya. Dan waktu itu adalah bertepatan dengan orang Yahudi merayakan hari Pentakosta. Dan apa yang terjadi? Banyak orang Yahudi dari bangsa-bangsa itu berkumpul di Yerusalem. Dan mereka menyaksikan ini, saudara. Mereka melihat lidah-lidah api. Dan rasul-rasul itu mulai apa? Glosolalia. Berkata-kata dalam bahasa lidah. Nah, ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya gini, kita ini gereja Pantekosta atau karismatik? Kita gereja Pantekosta atau karismatik? Karismatik. Apa bedanya Pantekosta sama karismatik? Ya, Pantekosta itu menganggap gini. Tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh, itu orang Pantekosta. Ya. Gembala sidang kita Pak Niko, itu latar belakangnya Pantekosta. Dia itu Pantekosta banget, saudara. Ciri orang Pantekosta itu sebenarnya kalau khotbah bisa gebrak-gebrak ke mimbar sampai ini patah gitu. Nah, Pak Niko ada juga. Gennya itu ada, saudara. Pak Niko itu kalau bahasa roh gitu ya. Kalau belum sampai jebol, belum berhenti. Itu orang Pantekosta kayak gitu tuh, saudara. Ya, saudara ngerti gak bahasa ini? Bahasa roh itu sampai menang, saudara. Kalau nggak menang, jangan harap berhenti. Nah, itu Pak Niko kayak gitu. Itu sebenarnya Pantekosta itu. Nah, kalau karismatik itu apa? Karismatik itu adalah gini. Salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh. Ya. Jadi orang karismatik itu lebih santai, ya, lebih santai. Nah, kemudian saya suka dengan waktu Petrus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Waktu orang itu mulai glosolalia, saudara. Ya, semua bahasa lidah yang tertulis dalam Alkitab, semua bahasa roh yang ditulis dalam Alkitab, itu bahasa aslinya glosolalia. Udah, nggak ada yang lain. Saya baca semuanya, mau dimanapun juga ayatnya, kalau itu tentang bahasa lidah, bahasa roh, itu glosolalia. Nggak ada yang lain. Itu dia. Nah, tetapi waktu rasul-rasul mulai mereka glosolalia, kemudian ada di antara mereka berkata, ini kok dari bahasaku, aku dari Vergia, mereka berbahasa Vergia. Orang-orang yang dari bangsa lain mereka berkata, ini kok kayak bahasa dari asalku. Kok? Nah, ini baru namanya disebut senolalia. Jadi senolalia itu bahasa-bahasa lain. Ya, itu senolalia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini bisa terjadi. Ya, Pak Williar itu kan pasti pernah kesaksian di sini juga. Waktu pelayanan di Amerika sama Pak Niko, dia bahasa roh kan. Bahasa roh, kemudian setelah selesai seminarnya, orang Spanyol, ibu-ibu datang. Wah, Pastor belajar di Spanyol ya, bahasa Spanyolnya bagus sekali. Pak Williar bingung. Enggak, saya bahasa roh. Enggak, tadi kamu itu memuliakan Tuhan dalam bahasa saya. Dalam bahasa bangsa saya Spanyol. Dan itu bahasa yang sangat bagus. Enggak, saya bahasa roh. Nah, yang didengar oleh perempuan itu senolalia. Nah, ada juga yang berkata-kata, wah dia mabuk tuh. Ya, kenapa laba-laba, mabuk, bala-bala, macam-macam kan saudara. Mabuk tuh.
Kemudian karena waktu itu belum malam, Rasul Petrus berdiri dan dia menjawab. Jawabannya, ini nggak mabuk. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena kamu sudah menyalibkan Yesus. Yesus yang orang benar itu kamu salibkan. Dan Yesus waktu disalibkan, dia bangkit. Di hari ketiga, apa yang terjadi? Yesus itu mengutus Roh Kudusnya. Dan ini hasilnya. Wah, mereka semua hatinya itu lagi, saudara. Waktu itu situasinya itu lagi merasa bersalah orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Karena dia menyalibkan Yesus. Wah, banyak yang merasa berdosa gitu kan. Kemudian Petrus sampaikan ini. Apa yang terjadi waktu Petrus sampaikan ini? Mereka terpana dengan khotbah Petrus. Dan mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, kalau gitu apa yang harus kami lakukan? Nah, Kisah Rasul 2 ayat 38 kita akan bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 38 kita baca. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Jadi waktu kita bertobat, kita memberi diri dibaptis, Rasul Petrus berkata, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini yang diberikan Tuhan Yesus untuk gerejanya. Apa fungsinya karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus bertujuan untuk memperlengkapi gereja. Jadi kita itu diperlengkapi dengan karunia daripada Roh Kudus. Semua kita pasti punya karunia itu. Nah, pesan Rasul Paulus mengenai karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12, dia berkata demikian. 1 Korintus 12 ayat 31, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kita pantengin ayat ini. Ya, ayat ini berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Di sini siapa? Yang kita itu suka ngejar karunia. Ini jadi berusahalah. Atau saudara gini, nggak dikasih syukur, dikasih ya nggak apa-apa. Saya pakai, bodoh amat, nggak mau tahu. Itu nggak sesuai dengan pesan Rasul Paulus. Pesan Rasul Paulus apa? Jadi berusaha. Saudara tahu artinya berusaha? Dengan jerih, lelah, dengan daya upaya, punya hati, punya pikiran, yang pengen gini, aku mau karunia Roh Kudus, aku mau karunia, aku mau karunia, aku mau karunia. Kita semua mesti punya pikiran seperti itu. Siapapun kita, berapapun umur kita, mari kita ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau karunia dari Engkau, aku mau karunia. Tetapi Rasul Paulus juga berkata, dan aku menunjukkan jalan kepadamu apa? Jalan yang lebih utama. Kita pengen tahu karena dua hal ini nggak boleh hilang dalam kehidupan kita. Ya, 1 Korintus 14 ayat 1. Ini jalan yang utama yang ditunjukkan Rasul Paulus ya. Ini jalan yang paling utama ini. Kita baca 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh apa? Karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ada enggak jemaat di tempat ini pengerja doa sama Tuhan, Tuhan aku mau dong karunia bernubuat. Ente aya. Wah, yang tahu Ciati ente aya. Pernah enggak doa? Kalau enggak minta, kita enggak dikasih. Kalau enggak rindu, ya enggak diberikan. Saudara pengen enggak bernubuat? Pengen kan? Sudah pernah minta enggak? Malu Pak minta. Tapi kalau minta duit enggak malu sama Tuhan.
Tuhan duit. Ya, kalau sebenarnya kita harus minta karunia loh saudara. Ya, kejarlah kasih. Nah ini yang penting kita nggak boleh kehilangan di poin ini. Yang pertama kita harus dasar kita itu harus kasih. Ya, dasar kita itu harus kasih. Punya kasih. Itu dulu. Kita harus punya kasih. Kasih Yesus itu harus ada dalam hidup kita. Setelah kasih Yesus ada dalam hidup kita, kemudian apa? Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama apa? Terutama karunia bernubuat. Ya. Itu dia tuh. Jadi kita harus doa ya. Ini Pak Marco harus doa ini. Saya minta karunia bernubuat dong. Nanti nubuat ya kan. Ya. Setiap kita yang minta diberi sama Roh Kudus nanti bisa bernubuat. Karena kita minta sama Roh Kudus. Ya. Nah, kita akan baca, kita memang baca banyak ayat hari ini, belajar ya. 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2, kita baca. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk apa? Bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ingat saudara, nanti waktu saudara memiliki karunia bernubuat, bahkan saudara memiliki bisa bisa mengerti bahasa malaikat, ya. Tetapi kalau nggak punya kasih, itu percuma. Percuma. Saudara sia-sia. Ya. Yang penting adalah kasih, tapi karunia nubuat juga harus punya juga. Nah, ini saudara. Jadi pagi hari ini kita akan bicara tentang itu ya, karunia ini. Jangan sampai kita nggak pernah minta karunia nubuat, karena karunia nubuat itu seperti yang terbesar di gereja gitu. Ya. Yang bagus di gereja, tetapi ingat harus punya kasih ya. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Yuk kita pelan-pelan ya, kita telisik karunia-karunia. Kita baca lagi, 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kasih, karunia nubuat, kemudian sekarang kita ke berkata-kata dalam bahasa lidah. Jadi ini selalu berkaitan. Pertama dasarnya kasih. Yang kedua, ini karunia besar di gereja. Bernubuat. Kemudian apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Glosolalia. Itu penting. Ya. Jadi 3 unsur ini sepertinya harus selalu ada dalam gereja Tuhan. Ini nggak boleh hilang. Ini pesan Rasul Paulus, dan ini yang coba dihapus oleh musuh kita. Musuh kita siapa? Iblis. Iblis nggak ingin kita punya kasih. Iblis nggak ingin karunia terbesar dalam gereja nubuat itu ada. Karena kalau ada ini sangat menggelegar, sangat memukau saudara. Akan menguatkan banyak hati, akan menguatkan banyak gereja, akan menguatkan banyak jiwa. Kemudian apa? Bahasa roh. Nah, ini penting ya. Kemudian yang terakhir tadi 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4 ya. Ya, ayat 2 sampai 4. Oke, kalau gitu sekarang kita baca 1 Korintus 14 ayat 39. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia apa? Bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Semakin tajam lagi kan saudara. Ya.
Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh apa? Karunia untuk bernubuat. Usahakanlah, mintalah ini, ya. Berdoalah supaya di tempat ini muncul orang-orang yang berkarunia nubuat, gitu. Tetapi dan ya, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Betapa banyak sekarang orang Kristen, orang karismatik, malu bahasa roh, nggak mau bahasa roh. Kenapa? Bahasa roh itu dicegat. Kalau bahasa roh nggak boleh di gereja. Kalau bahasa roh mesti pelan di ruang doa. Kalau bahasa roh dilarang, saudara. Padahal kita berkata, jangan melarang orang yang berbahasa roh. Jangan larang. Asal dengan tertib itu nggak masalah. Nggak masalah. Kejarlah karunia bernubuat, tetapi jangan dan jangan, bahaya saudara. Kalau kita melarang orang yang berbahasa roh, nubuat juga akan macet. Karena ini seperti saling saudara. Yang kalau ada bahasa roh, di situ akan ada nubuat. Saling mengikat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih karunia-karunia ya yang diberikan? Ini karunia penting ya. Kemudian karunia penunjang gitu. Apa ya karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus untuk gerejanya? Kita baca 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28 kita baca. 1, 2, 3. Allah telah menetapkan dalam gereja apa? Para pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk apa? Mengadakan mukjizat. Untuk apa? Menyembuhkan. Untuk melayani. Untuk memimpin. Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Yang pertama apa? Karunia rasul. Biarkan ayatnya ya terpampang di sini. Yang pertama apa? Rasul. Rasul kerjaannya apa? Ada karunia di gereja itu rasul, saudara. Kerjaannya itu buka gereja. Wah, dia kalau ke sana, kulnya jadi gereja. Dia kalau ke sana, nah kalau sekarang, wah kemana-mana dia buka kul. Itu karunia rasul. Orang kalau punya karunia rasul, saudara, dia gampang buka kul. Ya, Rasul Paulus itu selama hidupnya dia membuat seluruh Turki itu jadi negara Kristen. Sekarang Turki menjadi negara Islam. Nah, kemudian apa? Karunia nabi. Karunia nabi kerjaannya apa? Di sini ada nabi yang kalau ada orang salah itu sukanya ngomong, kamu tuh salah, nggak boleh gitu, bertobat. Nah itu benih-benih nabi itu, ya. Tapi ingat, nabi itu nggak boleh menghakimi. Nabi harus memperhatikan motivasi hatinya. Nggak ada dendam pribadi. Ya, nggak ada mau mencari kemuliaan, ya. Nah, ini karunia nabi. Jadi kalau saudara berpikir kayak saya suka negur-negur orang salah tuh. Nah, lihat dulu nih. Yang pertama negurnya harus dengan sopan. Yang kedua nggak mau mencari kemuliaan, nggak mau menonjolkan diri. Yang ketiga memang ini tulus untuk menasihatin orang itu supaya orang itu bertobat. Nah, itu karunia nabi. Bisa nggak nabi apa saudara? Memaksa gembala? Nggak bisa. Nabi yang maksa gembala itu nabi jadi-jadian. Tuhan ngomong gini, kalau ini nggak diikutin saya pindah dari gereja ini. Wah, itu bukan nabi itu, ya. Karena gembala itu dikasih wisdom dari Tuhan, visi dari Tuhan, ya. Nabi itu fungsinya mengkonfirmasi. Waktu di sini ada karunia nabi, kemudian dia berkata kepada ibu gembala saya dapat gini-gini. Ibu gembala menyimpan dalam hatinya. Kalau ibu gembala udah dapat dari Tuhan, itu konfirmasi dari Tuhan dan akan segera bergerak. Tapi kalau ibu gembala belum dapat, nanti dulu, tahan. Ya, seperti itu. Jangan maunya gitu. Maunya ini nih. Tuhan ngomong nih.
Kalau nggak dikerjain Tuhan marah nih. Itu bukan nabi itu. Ya, nabi nggak pernah ngancem-ngancem begitu. Ya, jadi nabi itu harus menyampaikan semuanya dengan bijaksana. Seperti siapa? Anak-anak siapa itu? Waktu Rasul Paulus mau ke Roma, kemudian ada teman Paulus punya anak-anaknya nabi. Dan dia mengambil ikat pinggangnya Paulus dan berkata, yang empunya ikat pinggang ini, dia akan diikat. Wah, dia akan ke Yerusalem dan akan dihukum, akan diikat. Nah, saudara, nabi kayak gitu, saudara, ya, menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Sebagai pengajar. Wow, saudara. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara di tempat ini sebenarnya karunianya mengajar, cuman belum terbuka aja. Saudara kalau ngajarin orang yang paling sederhana dan orang itu ngerti, saudara punya karunia mengajar tuh. Tetapi kalau saudara mungkin pendidikannya tinggi, tapi ngajarin orang yang diajar nggak ngerti-ngerti. Kok saya ngajarin orang 10 itu nggak ngerti. Nah, jangan-jangan saudara nggak punya karunia ngajar. Saudara punya karunia yang lain, ya kan? Dipaksa ngajar, nggak efektif. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ada di tempat saya ada ibu-ibu yang sangat pendiam, sangat saudara, ngomongnya itu pelan gitu. Nggak kelihatan hebat. Tetapi coolnya dia, saudara, coolnya dia itu mantan narkoba. Terus seorang ibu datang bawa anaknya. Anaknya ini kan saudara, suka gaul sama gelandangan gitu. Jadi perangainya itu kasar. Diajak cool ke ibu ini, diajarin setiap cool. Sekarang mau ikut ibadah, karakternya jadi berubah loh saudara. Bisa diajar, mau dengar firman. Jadi orang yang punya karunia mengajar belum tentu banyak begini, belum tentu. Jangan-jangan yang begini karunianya mimpin pujian. Ya, ini simpel aja saudara, diam aja tahu-tahu ngajarin orang itu kok gampang bagi dia. Saya aja mungkin gak bisa itu. Tapi ibu ini bisa. Nah gitu ya, jadi kita gak boleh lihat, ini gak, dari casingnya ini bukan pengajar, gak boleh begitu. Ya. Dan seorang pengajar harus apa? Baca banyak Alkitab. Supaya apa? Banyak pengetahuan di dalamnya. Baca banyak buku. Supaya apa? Banyak pengetahuan yang dia akan bagi. Kalau kita tahu karunia guru, kita jangan berhenti, ya, kita jangan henti-hentinya untuk menambah pengetahuan kita. Itu penting. Ya, untuk memperlengkapi orang yang punya karunia sebagai pengajar. Selanjutnya apa? Karunia mengadakan mukjizat. Wih, saudara di sini siapa yang pernah berdoa dan terjadi mukjizat, angkat tangan. Nah, hati ya. Ayo, kalau saudara pernah berdoa, kemudian mukjizat nih. Saudara mungkin punya karunia mukjizat. Dan saudara bergerak aja, suka doain orang aja, suka berdoa aja. Karena apa? Enggak semua orang bisa begitu. Enggak semua orang punya itu. Saudara langsung gabung aja, Bu, saya mau jadi ini dong. Saya mau jadi tim pemerhati jemaat. Kalau orang-orang didoain nanti coba saya ikut doain gitu ya. Kenapa? Jangan-jangan karunianya mukjizat. Wah, ini luar biasa loh saudara, karunia mukjizat. Apa yang enggak mungkin jadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi kenyataan. Kalau saudara punya karunia mukjizat, dan saudara nggak sadari itu, akhirnya karunia itu nggak terpakai. Padahal sebenarnya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tetapi karena saudara nggak tahu ya, karena malu, nggak tahu, atau nggak dapat kesempatan, sayang. Kalau punya karunia ini, padahal ini luar biasa. Ya, waktu hujan deras, mau cool, dia di depan pintu. Hujan, berhenti, langsung stop. Elia nih ya kan. Mantap nih, ya kan. Ini karunia nih ya kan. Dilatih, diasah terus. Kemudian apa?
Karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan. Saudara mungkin enggak pernah suatu kali berdoa untuk seseorang, untuk anggota keluarga, dan saudara lihat orang itu sembuh. Tahu enggak, saudara sebenarnya punya karunia kesembuhan. Dan saudara bisa keluarkan itu. Ya, menghubungi ibu gembala. Saya mau dong mencoba ini. Karena saya juga mencari-cari, tapi saya pernah punya pengalaman ini. Jangan-jangan pengalamannya apa? Menyembuhkan. Kalau punya karunia menyembuhkan, mungkin nggak usah itu, nggak usah doain saudara. Kena bayangan saudara orang udah sembuh. Mantap ini, ya. Saudara tumpang tangan aja, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Set, orang itu sembuh. Kenapa? Karunianya kesembuhan. Tapi ingat yang punya karunia ini ya, mukjizat kesembuhan. Pesan saya satu, jangan sombong. Jangan sombong. Kalau sombong percuma, saudara nggak masuk surga. Ya, percuma. Bikin mukjizat kesembuhan waktu di hadapan Tuhan. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang melakukan firman-Nya. Nah, hati-hati. Jadi tetap punya kasih, jangan sombong. Ya, siapapun orang-orang yang mungkin sepertinya nggak diperhitungkan bisa punya karunia ini. Ya. Kemudian apa? Karunia untuk melayani. Wow, di sini ada karunia untuk melayani. Kalau di gereja itu maunya cuci piring aja. Maunya cuci gelas aja. Kalau lihat piring di depan, kalau habis sini minggu keberapa tuh di depan ada makanan. Oh, minggu keempat. Wah, saya kemarin datang ditolak sama Ciati. Padahal saya mau makan itu sebenarnya kan. Mau ikut makan, disuruh pulang saya. Minggu kelima aja, nanti habisin makanan kamu katanya. Minggu kemarin saya datang saudara, nggak boleh. Rupanya karena ada makan-makan. Nah, yang suka beres-beresin, yang suka, saudara, itu karunia melayani loh. Nggak semua orang kayak gitu. Kalau semua orang karunianya WL, singer, maunya di depan nyanyi, siapa yang akan beresin luar? Itu sangat penting. Ya. Saya pernah pergi sama Kul, luar biasa, yang punya karunia melayani 5 orang, kelar saudara. Sarapan, cucian, bersih semuanya. Kenapa? Ini ibu-ibu, orang-orang yang kalau di gereja diem. Waktu retret pelayanannya kayak singa saudara. Bat, kelar. Bat, kelar. Nggak pakai ribut. Penuh damai sejahtera. Kenapa? Yang WL, karunia WL, mimpin pujian, yang sharing, layanin firman Tuhan, yang karunia melayani saudara. Cuci piring, bersih-bersih, masak macam-macam. Wow, keren sekali. Harusnya gereja juga begitu. Amin. Kita ini berbeda-beda, nggak sama. Tetapi kita harus bisa saling melengkapi. Amin. Kalau kita merasa lapar, siapa yang lapar? Siapa yang lapar? Yang ngerasa lapar siapa? Perut. Ya kan? Siapa yang melangkah untuk arah ke makanan? Kaki. Siapa yang ngambil makanan? Tangan. Siapa yang menikmati rasa makanan? Mulut. Siapa yang kenyang? Perut. Nah, kalau tangannya, wah saya nggak mau lah, saya cuma capeknya doang. Sama kaki, sama gue juga males kan. Mosok cuma melangkah doang, ngambil doang. Enak tuh si mulut. Paling enak si perut. Gak usah ngapa-ngapain, diem aja, dia kenyang katanya. Wah kalau gitu bisa mati kan. Kenapa? Justru setelah makanan masuk ke perut,
makanan itu diproses. Kemudian makanan itu memberikan nutrisi, dan nutrisi itu akan memberikan tenaga untuk kaki bergerak, tangan bergerak, otak berpikir, mata melihat, telinga mendengar, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Nah, harusnya gereja itu seperti itu. Sebab itu diberikan karunia apa? Roh Kudus. Ya. Kita harus punya karunia Roh Kudus itu. Kita harus minta, kita harus berusaha mendapatkannya. Kita harus komunikasi dengan pemimpin rohani kita. Jangan karunia aku ini mau, aku akan coba. Terus praktekkan. Ya, ini gereja harus terus bergerak. Apalagi nanti 2033, gereja berulang tahun yang ke-2000. Dan mengarah ke 2033, everyone, semua orang akan mengalami Yesus secara otentik, secara pribadi. Dan melalui siapa? Melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita akan diurapi Tuhan, akan bergerak dalam karunia Roh Kudus untuk menjangkau banyak jiwa. Yang selanjutnya apa? Karunia memimpin. Ya, wow, karunia memimpin. Ada orang yang simple, pendidikannya nggak tinggi, tetapi anak buahnya banyak. Ada, saudara. Kemana-mana 20 orang itu. Ya, waduh, 10 orang di belakang dia. Orangnya biasa aja. Kenapa? Dia punya karunia memimpin. Nah, kalau saudara di mana-mana banyak yang ikut, nah itu jangan-jangan punya karunia memimpin. Wah, itu harus dimaksimalkan. Itu harus dimaksimalkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi Tuhan Yesus sudah berkata, Roh Kudus itu akan apa? Penolong, yaitu Roh Kudus diutus oleh Bapakku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua perkataan-perkataanku. Dia mengajar kita. Hari ini, kalau kita suka, udah dipenuhi Roh Kudus, mari kita pakai. Kita berkata-kata dengan bahasa roh. Kita berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Waktu kita mulai berkata-kata dengan bahasa roh, ya, kita akan bergerak dalam karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan mengajar kita dalam segala sesuatu. Hari ini, yang kita hadapi, kita alami. Untuk hidup kita, Roh Kudus yang mengajar. Roh Kudus yang mengajar. Saya khotbahnya sampai jam 12 ya. Sampai jam berapa sih? Udah habis? Oke, jadi udah habis ya. Sebenarnya masih banyak saudara, tapi sudah habis. Tapi gak apa-apa, poin pentingnya adalah tadi. Semua kita dikasih Tuhan karunia. Terlebih kalau saudara belum minta. Bahasa roh jangan malu-malu. Di sini ada yang belum berbahasa roh? Angkat tangan kalau belum bahasa roh. Oh ya, oke. Minta. Untuk bahasa roh itu yang penting jangan nolak. Yang penting minta. Haus. Rindu. Ya. Dimanapun kita berada, kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Teman saya waktu mandi, dia saking rindunya mandi, saudara. Sirem. Penuh Roh Kudus, saudara. Tapi dia memang di gereja kemarin ditumpangin tangan gak dapat. Waktu mandi dia dapat, saya bingung. Kenapa begitu ya? Iya, saya di rumah doa terus. Saya doa terus, mau mandi pun saya doa, ya kan. Waktu mandi saya penuh Roh Kudus katanya. Wah, gitu saudara. Apa yang kamu rasakan, yang saya rasakan? Damai sejahtera. Saya gak bisa berhenti mulut saya. Wow. Kenapa? Roh Kudus memenuhi kita. Bukan hamba Tuhan yang memenuhi, tetapi Tuhan yang memenuhi. Baptisan Roh Kudus itu dari Tuhan sendiri. Jadi terserah Tuhan. Kapan waktunya, dimanapun. Syaratnya cuma apa? Rindu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Orala pasyikirala barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Saya minta kunci di Orala barala 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 barala. Shikarala barala barala barala. Shikarala barala barala.
rindu dipenuhi Roh Kudus, angkat kedua tanganmu. Shikarala barala 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 barala. Aku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak, Engkau memperlengkapi gerejamu di tempat ini. Orala barala bara, mari setiap kita berdoa. Roh Kudus, aku minta karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan atas tempat ini. Seluruh jemaat gerejamu dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus. Terima. Minta kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan atas gerejamu di tempat ini. Horala barala barala barala, terima. Hora pasikirala barala barala barala. Hora patakaya rala barala 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 barala. Dan saudara-saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus, angkat kedua tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang sudah basah roh, tumpangkan tangan, terima. Penuh Roh Kudus, terima. Horala patakaya rala barala barala barala. Mari hamba-hamba Tuhan yang sudah berbahasa roh, tumpang tangan ke rekan kita yang belum penuh Roh Kudus. Tumpang tangan. Orala barala 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 barala. Jamah. Tumpang tangan. Yes. Penuh. Roh Kudus, Engkau melihat kerinduan, Engkau melihat kehausan, Engkau melihat kesungguhan, kelaparan akan dipenuhi Roh Kudus melanda tempat ini. Setiap pribadi memiliki rasa lapar dan haus akan Roh Kudus, akan dipenuhi Roh Kudus, akan diberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk memperlengkapi gerejamu di tempat ini. Terima kasih. Horala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kerinduan kami. Biar satu kerinduan. Karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus melawat tempat ini. Roh Kudus melawat tempat ini. Terima kasih. Mulai hari ini hamba-Mu berdoa. Ada kelaparan yang sangat, ada kehausan yang sangat di tempat ini akan Roh Kudus. Terima kasih. Gereja ini adalah milik-Mu dan Engkau bebas berkarya di tempat ini.
Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasang doa kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk, Bapak kasih Tuhan. Haleluya.